Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Xing Xin. Fang Yuan yang tiba di perbatasan terkejut mendapatkan laporan dari Lu Taiba bahwa ada artefak kapal terbang yang melintas di atas wilayah klan Lu. Dia curiga klan Xiao mungkin sudah mengetahui kalau dirinya meninggalkan benua tengah dan mengutus seseorang mengejarnya kemari. Apa yang akan kulakukan? Apakah aku tetap melanjutkan perjalanan atau bersembunyi ke suatu tempat? Gumamnya kesulitan membuat keputusan. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam dan memutuskan kembali ke kota Huoshan. Dia takut orang yang diutus kali ini lebih arogan dari Xiao Jian. Karena menurut Lu Taiba, orang yang berada di atas artefak kapal terbang tersebut adalah pria sepuh. Fang Yuan segera memutar arah dan terbang ke arah kota Huoshan dengan kecepatan penuh. Keesokan harinya ia pun sampai di kota Huoshan dan tidak memasuki kota itu. Tetapi ia bersembunyi sejauh 10 mil dari sana sembari mengamati apakah ada artefak kapal terbang yang mendekati kota Huoshan. Tak ada yang terjadi di hari pertama. Begitu juga di hari kedua. Sehingga Fang Yuan berpikir mungkin ia terlalu khawatir sehingga menduga setiap artefak kapal terbang sebagai milik klan Xiao yang datang untuk mengejarnya. Lebih baik aku jalan-jalan ke kota Huoshan melihat apakah mertuaku baik-baik saja di sana. Lagi pula aku mengenakan cincin Bian Selong yang dapat menyamarkan aura keberadaanku. Gumam Fang Yuan segera menuju kota Huoshan. Untuk mengetahui keberadaan orang yang mengenakan cincin Bian Selong, maka mereka harus bertatap muka secara langsung atau menelusuri secara teliti basis kultivasinya menggunakan energi spiritual. Tak ada yang berubah dengan kota ini setelah 1 tahun kutinggalkan. Gumam Fang Yuan berjalan dengan santai sembari melahap sate bakar yang ia beli dari penjual sate keliling. Wah! Megah juga bangunan paviliun teratai putih itu. Dia langsung takjub karena bangunannya lebih megah dari paviliun Sang Hui yang lebih dulu berdiri di sini. Namun, tiba-tiba artefak kapal terbang yang tampak cukup megah melayang 100 tombak dari kediaman wali kota, kota Huoshan. Pria sepuh dengan basis kultivasi ranah Chaos Ancient God berdiri menatap ke bawah. Tatapan matanya sangat tajam. Dia seperti memandang jijik pada kota Huoshan ini. 10 ranah immortal segera melompat dari artefak kapal terbang dan melayang di udara. Patriark kelima klan yang ada di kota Huoshan segera mendekati mereka dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada tamu tak diundang tersebut. Guan Cheng, Wali kota, kota Huoshan menyapa senior. Sapanya sembari menatap ke arah pria sepuh di atas artefak kapal terbang. Hahaha. Sekumpulan anjing lemah ini langsung mengibaskan ekornya. Apakah mereka tahu akan dimusnahkan sehingga berusaha menjadi anjing penjilat? Pria kurus, dengan basis ranah immortal mengejek Guan Cheng. Kelima patriark terkejut mendengarnya dan mereka langsung ketakutan. Serta bertanya-tanya kenapa kota Huoshan harus dilenyapkan. Patriark Xiao Yan menduga mereka mungkin dikirim oleh klan Xiao yang mengejar putri dan menantunya. Tetapi setahunya klan Xiao tidak pernah menyentuh klannya karena mereka tahu itu akan membuat mereka kesulitan menaklukkan Xiao Yue.
Apakah kalian berasal dari klan Xiao? Xiao Yan memberanikan diri bertanya kepada mereka. Hah? Kenapa orang yang akan mati masih penasaran siapa yang membunuhnya? Hahaha. Pendekar wanita cantik ikut mengejek mereka. Pria tampan yang membawa alat musik gukin di punggungnya berkata, supaya kalian tidak mati penasaran maka aku akan mengatakan kalau Fang Yuan telah mengusik pangeran kami. Apakah kalian puas? Seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Itu namaku. Fang Yuan terkejut mendengarnya. Karena mereka mengatakan dirinya menyinggung pangeran maka Pangeran Cheng Hao sialan itu. Dia sudah melampaui batas. Sebelumnya ia mengutus siluman laba-laba yang menjebakku di domain ilusi. Tetapi ia berhasil mengatasinya dan kini pangeran brengsek itu ingin menghancurkan kota Huoshan. Gerutunya secara tak sadar mengeluarkan niat membunuh, yang membuat Xing Xin, pria sepuh ranah Chaos Ancient God, menoleh ke arah kerumunan penduduk yang menonton kedatangan mereka. Namun, niat membunuh tersebut langsung menghilang. Sepertinya ada ahli bela diri kuat yang bersembunyi di kota kecil ini. Gumam Xing Xin. Jangan bermain-main lagi. Cepat lenyapkan kota ini supaya kita kembali dengan cepat. Serunya pada bawahannya yang malah mempermainkan kelima patriark. Xiao Yan tak menyangka Fang Yuan akan menyinggung seorang pangeran di benua tengah. Dia hanya bisa pasrah saja dan menghela nafas dalam-dalam. Bisakah aku saja yang kalian bunuh dan jangan libatkan mereka? Karena Fang Yuan itu adalah menantuku. Xing Xin tersenyum menatapnya. Sedangkan 4 patriark lainnya tak menyangka Xiao Yan yang mereka kucilkan tersebut akan mengorbankan nyawanya demi keselamatan kota Huoshan. Jangan bunuh dia. Mungkin dia sangat cocok dijadikan sebagai sandera agar pangeran dengan mudah membunuh Fang Yuan dengan menjadikannya sebagai umpan, kata Xing Xin. Patua, saksikanlah kota kecilmu ini menjadi lautan darah. Hahaha. Pria tampan yang membawa alat musik gukin segera memetik senar dan siluet hantu segera melesat ke arah 4 patriark lainnya yang langsung ketakutan. Guan Cheng segera berbalik badan dan hendak kabur karena siluet hantu akan melahapnya. 9 ranah immortal lainnya juga segera melancarkan serangan ke arah para penduduk yang langsung panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tolong! Ayo kabur dari sini. Ibu. Hei. Kau mendorong anakku hampir jatuh. Suasana makin kacau. Para penduduk kota Huoshan berlomba-lomba menuju gerbang keluar kota Huoshan. Karena hanya meninggalkan kota Huoshanlah satu-satunya kesempatan untuk hidup. Ah. Sial. Gerutu Guan Cheng merasa kesempatan kabur sudah tak ada dan ia segera mengayunkan pedangnya menebas siluet hantu yang akan melahapnya. Namun, tiba-tiba jutaan pedang meluncur dari langit, sehingga semua orang berhenti bergerak karena kesempatan untuk kabur sudah tak ada lagi. Sedangkan 10 ranah immortal bawahan Xing Xin tampak panik. Karena tak ada di antara mereka yang memiliki kemampuan seperti ini, termasuk Xing Xin. Tolong kami Tuan Xing. Sial. Kita akan mati. Gerutu wanita cantik yang awalnya paling bersemangat untuk menghancurkan kota Huoshan ini. Tetapi kini ia yang paling ketakutan sampai terkencing-kencing terbang ke arah Xing Xin, yang ia yakini mampu menahan hujan pedang yang turun dari langit tersebut. Senyum cerah di wajah tua Xing Xin berubah menjadi kerutan masam. Informasi yang diberikan oleh Kaisar ternyata salah. Ada ahli bela diri kuat yang bersembunyi di dalam kota kecil ini. Seharusnya aku membawa Rana Absolute God. Gerutunya segera mengeluarkan roh bela diri Tian Gui atau kura-kura surgawi yang memiliki pertahanan yang sangat kuat.
Roh bela diri Tian Gui berubah menjadi sebesar artefak kapal terbang, sehingga Xing Xin berhasil selamat dari serangan hujan pedang yang melesat ke arahnya. Nasib naas dialami oleh 10 ranah immortal bawahan Xing Xin. Mereka semua tewas seketika walaupun mereka berusaha menahan hujan pedang tersebut dengan serangan terkuat mereka. Kelima patriark dan penduduk kota Huoshan kebingungan. Kenapa tak ada hujan pedang yang melukai mereka dan hanya orang asing saja yang terkena oleh hujan pedang itu? Siapa yang melindungi kota Huoshan secara diam-diam? Apakah itu paviliun teratai putih yang terkenal memiliki hubungan sangat dekat dengan klan Xiao atau ahli bela diri tersembunyi dari paviliun Sang Hui? Namun, tiba-tiba pemuda tampan terbang ke arah artefak kapal terbang dengan senyum cerah terpancar dari wajahnya. Dan sebagian penduduk merasa cukup familiar dengan wajah tersebut. Apakah dia Fang Yuan, menantu klan Xiao? Iya. Tetapi mungkin itu hanya mirip saja. Karena tidak mungkin ia sekuat ini. Bisa saja itu adalah Fang Yuan. Karena nona muda kami Xiao Yue dan tuan muda Fang itu memiliki bakat bela diri yang menantang surga. Sahut seseorang yang berasal dari klan Xiao. Betul juga. Bukankah orang asing ini datang karena ingin balas dendam atas perbuatan Fang Yuan yang bermasalah dengan pangeran mereka? Sahut yang lainnya. Xing Xin menatap ke arah Fang Yuan dan terkejut. Ternyata basis kultivasinya adalah ranah Chaos Ancient God. Dia langsung mengutuk Pangeran Xing Chenghao yang malah mengusik musuh kuat. Episode sebelumnya. Nona muda suling. Episode berikutnya. Roh bela diri Tian Gui. Penduduk kota Huoshan yang mengatakan pemuda dengan basis kultivasi yang sama dengannya tersebut adalah Fang Yuan, orang yang memiliki permusuhan dengan Pangeran Chenghao. Tolong menjauh dari sini Patriark Yan, kata Fang Yuan pada Xiao Yan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada mertuanya tersebut. Mungkin pertarungan kami akan menghancurkan kota Huoshan ini, katanya lagi untuk memperingati mereka. Fang Yuan merasa roh bela diri Tian Gui milik Xing Xin itu sangat kuat dan mungkin tidak akan mati bila diserang menggunakan gerakan ketiga jurus pedang meteor. Hati-hatilah dan jangan sampai putriku menjadi janda muda. Sahut Patriark Xiao Yan segera melesat ke bawah yang langsung diikuti oleh 4 patriark lainnya. Cepat tinggalkan kota Huoshan ini. Serunya lagi menggunakan energi spiritual, sehingga suaranya itu menggema ke seantero kota Huoshan. Para penduduk yang awalnya senang melihat Fang Yuan datang menyelamatkan mereka kembali berlarian menuju gerbang keluar kota Huoshan. Patriark Xiao Yan menengadah menatap Fang Yuan. Semoga saja dia bisa mengalahkan ahli bela diri itu. Gumamnya menuju kediamannya lebih dulu untuk memastikan apakah semua anggota klan Xiao telah mengungsi. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Xing Xin yang berpikir dia masih bisa melarikan diri. Karena ia bisa menyandera beberapa penduduk untuk membuat Fang Yuan tidak menyerangnya. Xing Xin sangat yakin Fang Yuan pasti lebih mengutamakan keselamatan penduduk daripada melawannya. Kecuali Fang Yuan sama dengan ahli bela diri lainnya yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak segan-segan menghancurkan yang lemah untuk mencapai tujuannya. Tian Gui lindungi aku. Seru Xing Xin melesat ke arah bawah dan cangkang Tian Gui segera menyelimuti Xing Xin agar tidak bisa diserang oleh jutaan pedang seperti yang dilakukan oleh Fang Yuan sebelumnya. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Ternyata pria sepuh di hadapannya ini sangat licik sekali dan malah berusaha menjadikan penduduk sebagai tamengnya. Sial. Aku akan mati. Gerutu pria parubaya dari klan Guan ketika melihat Xing Xin mendekat ke arahnya.
Dia kemudian menarik wanita yang menggendong anak kecil berusia 10 tahun di depannya, sehingga wanita itu terjatuh, begitu juga dengan anaknya yang lepas dari gendongannya. "Maaf Nona, aku tidak ingin mati konyol di sini," kata pria parubaya itu lagi terus berlari tanpa menoleh ke belakang. "Terkutuk kau sialan!" teriak wanita tersebut merangkak ke arah anaknya yang menangis histeris karena lututnya terluka ketika jatuh dari pangkuan ibunya. Sing Sin kini hanya berjarak 5 tombak lagi ke arah ibu dan anak tersebut. Tetapi tiba-tiba langit bergemuruh dan pedang raksasa yang diselimuti kobaran api meluncur dengan kecepatan cahaya. Satu kedipan mata kemudian, roh bela diri Tian Gui telah berbenturan dengan pedang raksasa tersebut. Sing Sin mengerutkan keningnya. Detak jantungnya berdebar-debar hebat. Ketakutan muncul dalam hatinya. Karena terakhir kali ia merasakan sensasi seperti ini adalah 20 tahun yang lalu ketika ia berhadapan dengan Rana Absolute God. Namun, saat itu ia juga ditemani oleh Rana Absolute God sehingga ia tetap bertahan hidup walaupun dipenuhi luka-luka yang membuatnya tak bisa lagi menaikkan basis kultivasinya. Cangkang Tian Gui yang terkenal sangat keras dan kuat itu bergetar hebat, membuat Sing Sin yang berada di dalamnya berkeringat dingin. Tak lama berselang cangkang Tian Gui pun retak dan satu tarikan nafas kemudian hancur berkeping-keping. Sing Sin memuntahkan seteguk darah dan tercengang, roh bela diri dengan pertahanan terkuat tersebut dihancurkan dengan mudah. Kalau begini ia akan dikalahkan dengan mudah oleh Fang Yuan yang masih memiliki roh bela diri Phoenix yang merupakan roh bela diri tipe serangan. Catatan: dengan alasan tertentu, tiap babnya lebih pendek dari biasanya. Namun, jangan khawatir karena bab yang update akan lebih banyak juga. Episode sebelumnya, Sing Sin. Episode berikutnya, kepanikan Sing Sin. Kepanikan Sing Sin. "Aku harus melarikan diri dari sini," gerutunya dengan panik. "Oh, ya, ibu dan anak itu harus kujadikan sandera," gumamnya lagi segera menoleh ke arah ibu dan anak tadi. Namun, Fang Yuan telah berdiri di depan ibu dan anak tersebut dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya dan pedang roh kelas surga yang dipenuhi kobaran api di genggaman tangannya. Sing Sin segera mundur beberapa langkah. Ia tak berani berhadapan langsung dengan Fang Yuan. Firasatnya mengatakan ia pasti akan kalah hanya dalam beberapa gerakan saja. Karena teknik berpedang yang ditunjukkan oleh Fang Yuan sejak tadi semua sangat mematikan. "Bisakah kita melupakan kejadian ini dan aku akan membayar kompensasi padamu serta memberitahu siapa dalang yang menyuruh kami," kata Sing Sin berusaha bernegosiasi dengan Fang Yuan walaupun ia tak yakin cara ini akan berhasil. Karena ia sendiri adalah pihak yang sedang tersudut dalam pertarungan ini. Fang Yuan tidak segera menanggapi ucapan Sing Sin. Ia justru berbalik badan dan tersenyum ke arah gadis kecil yang sedang menangis di pangkuan ibunya. "Telan ini, maka rasa sakit di lututmu akan hilang," katanya dengan senyum cerah sembari membelai pipi gadis kecil tersebut. "Bibi, menjauhlah dari sini." Wanita itu segera mengangguk pelan dan segera berlari ke arah gerbang keluar kota Huoshan. Sehingga tiba-tiba kota tersebut menjadi sunyi dan hanya ada Fang Yuan dengan Sing Sin saja yang saling berpandangan tanpa melakukan gerakan apapun. "Apa kamu setuju dengan tawaran yang kuberikan?" Sing Sin bertanya karena sudah beberapa tarikan nafas. Fang Yuan belum menanggapi ucapannya. 100 juta keping emas, sahut Fang Yuan dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. "Apa kau gila?
Mana mungkin aku memiliki harta sebanyak itu? Umpat Xingxin. Walaupun aku tak yakin bisa menang melawanmu, tetapi aku bukanlah orang yang mudah ditaklukkan anak muda. Pikirkanlah lagi tawaranku ini, sehingga kita tidak akan berakhir mengenaskan. Xingxin mencoba membujuknya lagi. 100 juta keping emas adalah harga yang murah untuk sebuah kehidupan, hahaha. Fang Yuan tertawa mengejek Xingxin. Bagaimana kalau kamu menjadi budakku saja? Maka kamu tidak perlu membayar biaya sebanyak itu dan hanya menjadi mata-mataku saja di Kekaisaran Xing. Budak. Xingxin terkejut mendengarnya. Apakah ia ingin aku melakukan sumpah hati iblis dan menjadi pesuruhnya? Itu memang tawaran yang bagus. Karena aku sebenarnya mengenal seseorang yang bisa membatalkan sumpah itu, hahaha. Gumamnya tertawa terkekeh-kekeh karena senang akhirnya Fang Yuan memakan umpannya. Baiklah. Aku memilih opsi menjadi budak saja daripada membayar kompensasi yang tak masuk akal itu. Xingxin berpura-pura pasrah dan menunjukkan ekspresi wajah sedih. Mudah sekali ia memakan umpannya. Gumam Fang Yuan terkejut mendengarnya. Padahal mereka belum bertukar serangan. Aku sebenarnya ingin menguji kekuatan ranah Chaos Ancient God yang kumiliki. Tetapi kalau kami bertarung sekarang maka kota Huoshan akan hancur dan itu sangat menyengsarakan para penduduk. Fang Yuan menyarungkan pedang matahari ke sarung pedang di punggungnya, sehingga Xingxin juga menyimpan pedangnya. Dalam satu kedipan mata Fang Yuan telah berada di depan Xingxin yang langsung mundur selangkah. Tetapi ia tidak melakukan gerakan menyerang karena tak ada niat membunuh yang terpancar dari Fang Yuan. Jangan melawan. Aku akan menaruh segel budak padamu. Seru Fang Yuan segera menggunakan teknik cuci otak pada Xingxin. Ini. Xingxin terkejut. Karena Fang Yuan bukan memintanya melakukan sumpah hati iblis. Segel budak. Gerutunya hanya bisa pasrah saja karena sudah terlambat untuk melakukan perlawanan. Episode sebelumnya. Roh Beladiri Tian Gui. Episode berikutnya. Misi rahasia Xingxin. Membaca isi pikiran Xingxin dalam beberapa bulan terakhir serta memilah informasi yang penting saja. Dia tak mungkin membaca semua isi pikirannya karena itu akan memakan waktu yang sangat lama dan ia melihat Xingxin sedang berbicara dengan Kaisar Kekaisaran Xing serta tak menyangka keadaan di sana ternyata sedang memanas walaupun di permukaan tampak tenang. Itu gara-gara beberapa pangeran yang ingin berusaha menggulingkan kepimpinan Kaisar. Fang Yuan berhenti membaca isi pikiran Xingxin yang langsung menghela nafas dalam-dalam. Karena ia tak bisa melakukan apa-apa pagi sekarang ini. Bahkan jika disuruh bunuh diri oleh Fang Yuan maka ia akan melakukannya. Kumpulkan cincin dimensi anak buahmu dan kita akan bertukar artefak kapal terbang, hahaha. Fang Yuan sangat senang mendapatkan hadiah besar dari pria sepuh di depannya ini. Xingxin segera melakukan perintah dari Fang Yuan tersebut dan dalam beberapa tarikan nafas saja ia telah kembali ke hadapan Fang Yuan. Ini bos, ada 10 cincin dimensi dan juga artefak kapal terbang milikku. Dengan berat hati ia harus menyerahkan artefak kapal terbang miliknya yang jauh lebih bagus dari milik Fang Yuan. Fang Yuan melihat isi cincin dimensi milik anak buah Xingxin tersebut dan seulas senyum cerah terpancar dari sudut bibirnya. Pil immortal. Puluhan ribu keping emas dan beragam senjata milik mereka masih dalam keadaan utuh. Fang Yuan segera menyimpannya dan berkata, "Kembalilah ke Kekaisaran Xing dan undang Kaisar minum teh denganmu."
Kemudian taruh pil racun ini di minumannya dan tenang saja, racun ini sangat mematikan serta akan menurunkan basis kultivasinya dengan cepat. Xingxin terkejut mendengarnya dan berkata, "Bukankah Anda berjanji hanya menjadikanku sebagai pengumpul informasi saja tadi, Bos?" Perintah ini sama saja menggali kuburnya sendiri. Karena Kaisar selalu didampingi oleh ahli bela diri kuat setiap saat. Fang Yuan mengabaikan kekhawatiran Xingxin dan melambaikan tangan agar ia segera meninggalkan kota Huoshan sesegera mungkin. Sial. Aku tak bisa menolak perintahnya. Bahkan sekedar ingin melakukan bunuh diri saja tidak bisa selama aku belum menjalankan perintahnya. Gerutu Xingxin sembari meninggalkan kota Huoshan menggunakan artefak kapal terbang berbentuk perahu milik Fang Yuan. Fang Yuan segera terbang menuju gerbang keluar kota Huoshan. Apakah Yuaner akan baik-baik saja? Zhou Ruyan, ibu mertua Fang Yuan, mengkhawatirkannya. Dia pasti baik-baik saja. Oh, kita sudah pernah melihat dia membunuh Ranah Tianzun hanya dengan satu kali tinju saja, sahut Patriark Xiaoyan. Sedangkan sekarang basis kultivasinya adalah Ranah Chaos Ancient God. Yang aku takutkan justru keadaan rumah kita. Mungkin sudah rata dengan tanah. Dia berspekulasi. Lihat itu. Seseorang sedang terbang menuju kemari. Seru salah satu anggota klan Xiao. Semua orang melihat ke sana dan berharap yang datang itu adalah Fang Yuan, bukan pria sepuh arogan tadi. Dalam sekejap Fang Yuan muncul di hadapan Patriark Xiaoyan dan istrinya. Kemudian Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Fang Yuan menyapa, "Yuaneku, kamu baik-baik saja?" Zhou Ruyan segera memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Fang Yuan hanya bisa pasrah saja dipeluk oleh mertuanya tersebut di hadapan semua penduduk kota Huoshan yang tersenyum melihatnya. Karena Fang Yuan telah berhasil mengusir pengacau yang datang entah dari mana tersebut. Episode sebelumnya. Kepanikan Xingxin. Episode berikutnya. Selamat datang kembali. Patriark Xiaoyan berdeham dan berkata, "Jangan perlakukan penyelamat kita seperti itu. Nanti dia malu." Namun, Zhou Ruyan malah makin memeluk Fang Yuan dan mengabaikan perkataan suaminya tersebut. "Di mana Yuer? Kenapa dia belum muncul juga? Apakah ia telah lupa dengan kami?" "Yuer berbeda sekte denganku, Bu. Jadi, dia tidak bisa ikut bersamaku," sahut Fang Yuan. Zhou Ruyan menghela nafas panjang. Karena sedih putrinya itu tidak datang bersama Fang Yuan. Padahal ia sudah sangat rindu padanya. Pria sepuh yang di jubahnya berlambang paviliun teratai putih tiba-tiba menangkupkan tinju di hadapan Fang Yuan. Basis kultivasinya adalah Ranah Tianzun yang termasuk ahli bela diri terkuat di kota Huoshan ini. Su Hong dari paviliun teratai putih menyapa Tuan Muda Fang. Sapanya dengan senyum cerah. Keempat patriark lainnya segera melakukan gerakan yang sama. Kini mereka harus menundukkan kepala di hadapan orang yang kekuatannya setara dengan Kaisar, Kekaisaran Wei tersebut. Dengan kehadiran Fang Yuan maka status klan Xiao akan menjadi klan besar dan berhak menguasai kota Huoshan serta keempat klan lainnya akan menjadi bawahan klan Xiao. Tentu keempat klan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan loyalitas mereka agar klan Xiao tidak mengusir klan mereka keluar dari kota Huoshan. Fang Yuan tersenyum menatap pria sepuh tersebut dan segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Fang Yuan menyapa senior Su Hong dan para patriark. Sapanya. "Namun, bisakah para senior merahasiakan kejadian ini karena aku akan segera kembali ke benua tengah?"
Sehingga belum waktunya kota Huoshan mengguncang dunia hahaha. Candanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Namun, mereka merasa itu adalah sebuah ancaman dan segera menyetujuinya. Karena tak ingin nasib klan mereka sama dengan orang-orang asing tadi. Suasana menjadi canggung. Karena sangat sulit berbicara dengan orang yang memiliki basis kultivasi tinggi. Ini sama saja seperti rakyat jelata yang tidak mungkin berbicara dengan raja mereka kecuali ia sangat beruntung saja. Bagaimana kalau kita kembali ke rumah masing-masing saja? Patriark Xiaoyan memecahkan kesunyian. Ya, kita harus bersikap seolah-olah tak ada serangan di kota Huoshan dan membersihkan puing-puing sisa pertarungan tadi. Sahut Patriark Guancheng. Fang Yuan setuju dengan usulan mertuanya dan memutuskan tinggal di kediaman klan Xiao selama 10 hari sebelum kembali ke benua tengah. 2 bulan kemudian, Fang Yuan memasuki gerbang masuk Sekte Pedang Bintang. Murid pelataran luar yang berjaga di sana langsung mengenali dirinya. Mereka sangat terkejut melihat basis kultivasinya telah mencapai ranah Chaos Ancient God. Padahal beberapa bulan yang lalu ia membuat kegemparan menaklukkan Xiao Wan, murid terkuat di arena gladiator. Salam senior Fang. Salam senior Fang. Fang Yuan tersenyum dan melambaikan tangan pada mereka. Dia segera terbang menuju paviliun bintang, tempat patriark dan para penatua untuk melaporkan kemajuan kultivasinya. Sangat disayangkan kita tidak akan bisa lagi menonton pertandingan senior Fang. Padahal Xiao Wan telah mengajukan pertandingan ulang serta membual tidak akan kalah lagi, kata murid pelataran luar tersebut. Tapi Sekte Pedang Bintang kita akan sangat beruntung karena memiliki Diaken jenius sepertinya. Karena dengan petuah darinya saja telah membuat sebagian anggota kelompok Phoenix mendapatkan pencerahan dan meningkatkan basis kultivasi mereka, sahut murid lainnya. Fang Yuan melepaskan aura ranah Chaos Ancient God-nya ketika memasuki paviliun bintang, sehingga para penatua yang sedang berkumpul di sana mengerutkan kening. Diaken mana yang begitu sombong ini? Apakah ia sudah tidak ingin tinggal di Sekte Pedang Bintang? Gerutu Penatua Bing Yun sembari melirik Penatua Ling Tao yang merupakan pimpinan Aula Penegak Hukum Sekte Pedang Bintang. Namun, Penatua Ling Tao hanya diam saja, karena sudah familiar dengan aura yang dimiliki oleh Fang Yuan. Dalam hatinya dia justru sangat bahagia karena Fang Yuan berhasil menaikkan basis kultivasinya. Patriark Zhang Shaoxing segera mengalirkan energi spiritualnya dan seulas senyum cerah terpancar dari sudut bibirnya. Monster tetaplah monster. Tak sia-sia kami menampungnya walaupun aku awalnya mengira hanya Xiao Yue saja yang berbakat tinggi. Gumamnya. Episode sebelumnya. Misi Rahasia Sing Sin. Episode berikutnya. Anggota magang Aula Penegak Hukum.